Satu tangkai itu kayak banyak. Ih, sumpah, cantik kali. Ini buahnya tuh kayak gede-gede gitu nih. Kalau teman-teman perhatiin, kalau teman-teman bandingkan antara buah yang tadi sama yang ini jauh lebih gede gitu ya. Untuk penghujan kayak gitu tuh, kalau terus sering kena hujan tuh buahnya akan berguguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, balik lagi sama aku Renwati. Jadi di vlog kali ini tuh aku mau ngajak teman-teman buat nge-update satu pohon yang ada di kebun aku gitu. Dan kebetulan hari ini aku lagi ada di kebun, dan vlog hari ini tuh bertemakan tentang buah-buahan gitu. Buah-buahan gak sih, buah-buahan, maksudnya ini tuh salah satu pohon yang ada di kebun aku. Tapi di sini tuh ada 3 pohon gitu teman-teman, cuma jenisnya sama. Jadi buat teman-teman yang penasaran pohon yang aku maksud itu seperti apa, stay tune terus di channel aku dan jangan skip. Oke, kita langsung aja nge-update-nya karena pohonnya itu ada di deket aku gitu teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ngasih teman-teman dulu. Kalau teman-teman lihat ini sebenarnya pohonnya itu gede banget, jujur nih gede banget pohonnya. Cuma dipangkasin gitu. Ntar aku jelasin deh kenapa pohonnya dipangkasin gitu. Tapi sebelum aku ngejelasin kenapa pohonnya dipangkas gitu, aku mau langsung aja kasih lihat teman-teman pohon yang pertama gitu. Nah teman-teman, jadi ini deh pohonnya. Kalau menurut aku sih ini tuh gede banget pohonnya, jujur nih tuh gede banget. Selain gede, itu punya buah yang banyak banget gitu. Nah sebelum aku ngejelasin kenapa pohon ini dipangkas, aku akan ngasih tahu teman-teman dulu nama pohon ini. Jadi kalau di tempat aku di Sumbawa Barat ini tuh, pohon ini tuh biasa disebut dengan sebutan buah Brunei gitu. Buah Brunei, buah Brunei, tapi lebih sering dengan sebutan Brunei gitu. Dan buahnya itu kayak modelnya tuh kayak kecil-kecil gitu teman-teman, tapi satu tangkai itu kayak banyak banget gitu teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman lihat nih kayak gini nih model buahnya tuh kayak gini. Jadi itu satu tangkai itu kayak banyak banget, cuma kalau udah mulai merah-merah nanti dia akan gugur dengan sendirinya gitu. Ada yang bersisa, ada yang nggak bersisa, tapi kebanyakan sih yang masih kayak satu tangkai itu kayak full gitu teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman mau tahu kenapa pohon ini dipangkas, jadi tahun lalu itu kita berpikiran kita nggak bisa ngeladang lagi gitu teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang di vlog-vlog sebelumnya, aku selalu bilang kalau lahan perkebunan di sini tuh mau dialihfungsikan sebagai lahan pertambangan gitu. Pokoknya seperti itulah, aku nggak ngerti maksudnya seperti apa. Pokoknya intinya kita udah nggak boleh ngeladang lagi di sini karena lahan perkebunan ini itu mau dibeli sama perusahaan gitu. Pokoknya kayak gitu. Tapi ternyata tahun ini kita masih bisa berkebun gitu. Jadi kita ya berkebun lagi gitu. Makanya tahun kemarin tuh kita pangkasin karena kita berpikiran kita nggak bakalan bisa ngerasain buahnya lagi karena udah dibeli gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah kita masih bisa berkebun tahun ini, dan semoga tahun depan kita masih bisa berkebun gitu. Oke, jadi ini dia pohonnya. Tuh, mau teman-teman gimana nih? Kalau menurut aku sih ini gede banget gitu ya. Oh ya nih teman-teman, jadi kalau teman-teman perhatiin kenapa lahannya kering banget, karena ini memang sengaja dikeringin ya dengan cara disemprot gitu biar rumput-rumputnya pada mati gitu. Jadi kita udah mulai masuk musim tanam dan hujan juga mulai sering, jadi kita kayak buru-buru gitu buat ngebersihinnya gitu. Jadi tapi kalau di lahan yang sebelah sini memang nggak terlalu bersih, tapi kalau yang sebelah sana teman-teman melihat yang barusan itu tuh udah pada kering gitu karena udah dibersihin, malah udah bersih banget karena itu memang kita lebih awal gitu di kebun yang sebelah sana, baru kita akan lanjut di kebun yang sebelah sini gitu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pohon kedua, aku mau nge-update lagi. Nah, ini ada pohon jaga. Cuma satu pohon sih, tapi lumayan nih kalau kita lihat buahnya. Tuh, nih, ih sumpah, cantik kali. Satu pohon. Ini juga nih, calon buah. Terus ini juga, mana sih? Ini, cuma ini kecil. Kecil banget. Ini lagi, lumayan banyak sih. Terus ini ada bunganya. Tuh. Itu juga. Cuma satu pohon, cuma buahnya banyak banget gitu. Oke, kita langsung aja ke pohon kedua. Nah teman-teman, jadi ini dia pohon kedua kita. Jadi kalau teman-teman perhatiin ini buahnya banyak banget, dan selain dia banyak banget, ini buahnya tuh kayak gede-gede gitu nih. Kalau teman-teman perhatiin, kalau teman-teman bandingkan antara buah yang tadi sama yang ini jauh lebih gede gitu ya teman-teman. Oh ya nih teman-teman, jadi sekalian info aja nih ya. Jadi pohon ini tuh sama banget nih, pohon yang kedua ini tuh sama banget sama pohon yang ketiga. Kenapa aku bilang sama banget sama pohon yang ketiga? Jadi misalnya nih, tahun ini tuh buahnya banyak nih. Jadi sekarang nih, tahun yang sekarang tuh buahnya mereka berdua itu banyak banget. Tapi kemungkinan besar tahun besok atau tahun depan itu buahnya tuh sedikit banget. Tapi kalau pohon pertama tadi tuh mau tahun ini, mau tahun kemarin, mau tahun depan, buahnya akan tetap banyak gitu teman-teman.
Oh ya nih teman-teman, jadi selain kesamaan yang tadi, pohon yang dua ini tuh punya kesamaan lain gitu teman-teman. Jadi kenapa aku bilang punya kesamaan lain? Kalau teman-teman perhatiin model buahnya itu sama banget sama buah yang kedua tadi. Kenapa aku bilang sama banget? Karena mereka tuh sama-sama gede. Terus selain sama-sama gede, mereka tuh kalau matang selalu barengan gitu. Kenapa aku bilang selalu barengan? Karena pohon pertama itu kalau matangnya tuh selalu belakangan, wajib selalu belakangan. Terus misalnya nih, kalau buah yang ini, buah yang kedua sama yang ketiga udah mulai masuk warna ungu-unguan gitu, pasti yang pohon pertama itu buahnya itu masih kesan kayak masih warna merah gitu, kesannya masih kayak warna merah gitu teman-teman. Jadi ini tuh kayak lebih dulu, lebih cepat gitu pokoknya. Tuh, kalau teman-teman perhatiin gede-gede banget buahnya dibandingkan buah yang tadi tuh kayak bener-bener kecil gitu. Kalau istilahnya ya masih halus lah. Nah, oh ya teman-teman, jadi selain itu, pohon Brunei ini tuh biasanya tuh mereka tuh punya 4 warna. Sebenarnya bukan masalah 4 warna yang mencoloknya sih, sebenarnya kalau dibilang warna, ya banyak banget. Cuma kalau kita lebih ke warna khasnya itu lebihnya palingnya cuma 4 gitu. Pertama itu warna hijau yang kayak gini. Terus nanti setelah mulai berapa bulan, sekitar 2 bulanan gitu, nanti masuk warnanya tuh kayak ke kuning-kuningan gitu. Setelah masuk warna kuning, masuk ke warna merah, terus kalau udah masuk ke warna merah ke ungu gitu. Tapi kalau ungu itu masih kayak ada yang ungu kemerah-merahan itu masih asem banget. Terus yang bener-bener manis itu yang lebih kayak ungu ke hitam-hitaman gitu. Terus kalau yang warna hijau kayak gini tuh rasanya tuh masih kayak gimana ya teman-teman, dibilang tawar enggak tawar, dibilang asem enggak asem, lebih kayak kesepat gitu. Jadi ntar kalau udah warna hijau baru dia mulai kayak asem-asem sepat. Terus kalau udah merah itu udah asem banget, jadi itu enak banget kalau dirujak kalau waktu merah-merah. Kebetulan di situ udah nggak ada musim mangga, jadi kita ngerujaknya pakai ini gitu. Terus kalau udah warna ungu kehitaman itu udah enak banget dimakan gitu-gitu. Oh ya nih teman-teman, tapi kalau seandainya buahnya ini udah warna keunguan-keunguan gitu, biasanya itu jadi inceran burung ya teman-teman. Kenapa aku bilang jadi inceran burung? Bayangin aja ini buahnya kecil-kecil terus manis, burung mana sih yang nggak terlena gitu sama buahnya. Tapi sebenarnya bukan masalah burung yang makan atau nggak makan ya teman-teman. Tapi yang dikhawatirkan di sini karena ini tuh buahnya tuh cepet banget gugur. Sedangkan di musim penghujan kayak gini, mau masuk musim penghujan kayak gini tuh, kalau terus sering kena hujan tuh buahnya akan berguguran gitu. Apalagi udah masuk warna merah, warna ungu, itu udah cepet banget gugurnya gitu teman-teman. Jadi nggak bisa disentuh, itu akan gugur-gugur gitu. Makanya amak kalau udah mulai masuk warna ungu gitu biasanya amak jaringin gitu. Kenapa dijaring? Biar buahnya awet gitu teman-teman, nggak masuk banyak burung gitu. Jadi sampai sini dulu vlognya. Buat teman-teman yang penasaran nanti bentuknya itu kayak apa pas sudah warna merahnya, aku akan nge-update lagi. Tapi itu nggak sekarang tentunya. Mungkin sekitar 3-4 bulan lagi mungkin, atau enggak sih 3-4 bulan ya, sekitar 3-4 bulan lagi mungkin baru kita bisa nge-update lagi warna merahnya gitu. Jadi sampai sini dulu vlog hari ini. Jadi buat teman-teman yang suka sama vlog hari ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan satu lagi nih buat teman-teman yang mau aku buat video apa lagi, kalian komen aja di kolom komentar atau DM Instagram aku Reni_Agnes1895. Jadi sampai sini dulu vlog hari ini, dan buat teman-teman yang udah klik video ini, thank you banget, and see you bye the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.